Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Surya Putra Setiawan dari kelas Koperasi Digital I. NPM akhir saya 331. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi analisis aplikasi JKN Mobile. Langsung masuk ke fungsi dan tujuan aplikasi JKN Mobile. Aplikasi JKN Mobile merupakan inovasi layanan digital yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk mempermudah peserta jaminan kesehatan nasional, yaitu biasa dipersingkat dengan JKN, dalam mengakses layanan dan kesehatan secara mandiri. Fungsi utama aplikasi ini meliputi pengecekan status kepesertaan, perubahan data peserta, pendaftaran, dan perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang biasa disingkat dengan FKTP, antrian online, konsultasi dokter, hingga pengaduan layanan. Tujuan utama pengembangan JKN Mobile adalah meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mengurangi antrean dan beban administrasi di kantor BPJS maupun fasilitas kesehatan, serta memperluas akses layanan kesehatan yang cepat, transparan, dan responsif melalui pemanfaatan teknologi digital. Lalu masuk di penerapan lapangan. Secara umum, mobile JKN cukup mudah digunakan karena memiliki antarmuka yang sederhana dan fitur yang relevan dengan kebutuhan peserta. Aplikasi ini memungkinkan peserta mengakses layanan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor BPJS. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala seperti kesulitan login dan verifikasi akun. Kode OTP-nya kadang tidak masuk, gangguan sistem atau aplikasi yang lambat pada jam sibuk, dan keterbatasan literasi digital, terutama bagi peserta lanjut usia dan masyarakat di daerah terpencil. Lalu BPJS Kesehatan telah menerapkan sistem keamanan data dengan autentikasi akun dan perlindungan informasi pribadi. Meski demikian, masih diperlukan peningkatan edukasi kepada pengguna terkait keamanan akun, seperti pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak membagikan kode verifikasi atau biasanya disebut kode OTP. Aplikasi mobile JKN ini meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat perkotaan dan pengguna smartphone. Namun aksesibilitas masih belum merata bagi masyarakat dengan keterbatasan jaringan internet, perangkat digital, atau kemampuan teknologi. Lalu masuk ke pemenuhan prinsip governance digital. Yang pertama ada transparansi. JKN Mobile telah mendukung prinsip transparansi melalui penyediaan informasi kepesertaan, riwayat pelayan, dan status administrasi secara terbuka dan real time. Peserta dapat mengetahui hak dan kewajibannya lebih jelas. Lalu yang kedua, partisipasi. Aplikasi ini menyediakan fitur pengaduan dan penilaian layanan yang memungkinkan peserta menyampaikan keluhan, saran, dan pengalaman pelayanan. Hal ini menunjukkan adanya ruang partisipasi publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Lalu masuk ke akuntabilitas. Dengan adanya rekam jejak digital layanan dan pengaduan, BPJS Kesehatan dapat lebih mudah melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan. Setiap proses layanan tercatat secara sistematis sehingga mendorong akuntabilitas pelayanan penyelenggara. Lalu di sini ada saran dan perbaikan. Untuk meningkatkan kualitas implementasi JKN Mobile ke depan, terdapat beberapa saran dan pertimbangan. Pertama, BPJS perlu terus meningkatkan stabilitas dan kapasitas sistem agar aplikasi tetap optimal meskipun diakses secara massal. Lalu yang kedua, ada diperlukan penguatan literasi digital masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan terutama bagi kelompok yang rentan usia. Lalu ketiga, ada aspek perlindungan data pribadi perlu diperkuat, baik dari sisi teknologi maupun edukasi pengguna. Lalu keempat, ada perluasan integrasi layanan dengan pemerintah, daerah, dan fasilitas kesehatan lainnya perlu dilakukan untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang benar-benar terpadu. Lalu yang terakhir, ada penyederhanaan alur dan tampilan aplikasi akan membantu pengguna baru memahami dan memanfaatkan seluruh fitur mobile JKN dengan lebih aktif. Berikut pemaparan atau penjelasan dari saya terkait analisis implementasi aplikasi JKN Mobile.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.